saya lebih important. Ini supportnya sangat penting, ya. Karena kalau nggak disupport pasien-pasien pasca stroke itu, ya tadi sedih, ya. Makanya harus tetap berperilaku hidup sehat. Keluarga itu juga siap menghadapi kemungkinan keterbatasan. Ini ada caregiver juga kan ya di sini ya. Nah, caregiver itu juga penting ya. Jadi harus membantu pasien-pasien pasca stroke itu. Ya dukungan keluarga sangat penting. Jadi agar pasien penyintas stroke itu dapat hidup mandiri dan produktif. Makanya kalau saya yang penting pasien bisa jalan itu udah cukup. Ya, itu yang penting jalan. Bahkan ada pasien tuh kalau nggak mau jalan saya paksa jalan dari pintu masuk ke kursi. Ya, saya paksa. Kalau nggak dipaksa pasien males. Ya, bahkan guru saya ada. Kalau nggak mau jalan nggak usah periksa ke saya. Ya, karena paksa jalan. Jadi biar jalan. Karena kalau diam aja ototnya kaku, susah sekali nanti. Kalau udah spastik itu, ya susah sekali. Ya, nah ini dukungan keluarga dan teman. Ya, makanya nih komunitas sangat penting. Ya, dengarkan keluhannya kalau ada cemas, khawatir, ikut serta program rekreasi. Tadi ada yang video-video rekreasi. Ya, simpan daftar nama dan nomor telepon orang-orang yang peduli. Ya, makanya ini ada Bu Dokter juga ya. Jadi kalau ada keluhan, WA Bu. Ya, dokter saya ada keluhan seperti ini ya. Jangan self diagnosis. Sekarang ada ChatGPT. Dok, saya nanya ChatGPT kalau jangan. Boleh itu buat brainstorming, tapi tetap ya yang ada ahlinya tanya. Ya, mendengarkan musik boleh, mengajak dan melatih bicara, memahami. Karena apa? Kalau ini nggak disupport, pasien-pasien pasca stroke itu bisa, nah ini depresi. Kalau udah depresi pasca stroke, wah pemulihannya sangat lama pasti. Ada pasien saya tuh udah depresi, karena nggak kontrol lagi, saya nggak tahu kenapa Pak, kemana pasiennya. Dia merasa dok ini nggak sembuh-sembuh. Saya selalu bilang, stroke-nya sih sembuh Pak. Stroke-nya sembuh, penyakit stroke-nya mah sembuh 7 hari lewat fase kritisnya. Cuman pemulihannya itu yang memang lama. Ya, jadi makanya harus disupport. Karena kalau enggak murung, kehilangan minat, kelelahan dan mau tidur. Depresi itu yang ditakutkan apa tak? Suicide, percobaan bunuh diri. Itu yang ditakutkan kalau udah sampai depresi pasca stroke. Ya. Ini sedikit ada mitos dan fakta. Ini beberapa yang seliweran mungkin di grup WA keluarga, dapat info dari teman langsung di-share. Dapat info dari teman dari Facebook share ya. Jadi mitos tidak ada obat yang menyembuhkan stroke, ada dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi. Ya, waktunya kurang dari 4,5 jam untuk obat tadi, tapi untuk tindakan mekanikal tadi itu kurang dari 16 sampai 24 jam. Ya, jadi kalau ada gejala yang mendadak segera ke RS tadi, salah satu aja muncul, datang ke IGD. Dipastikan perkara itu bukan stroke ya alhamdulillah. Karena ada Bell's palsy ya. Ada merot, dok ini saya stroke, kan dicek, oh ini Bell's palsy ya, Bell's palsy mah sembuh sendiri sebenarnya. Karena penyebabnya secara etiologi itu sebenarnya virus, jadi bisa sembuh sendiri. Ini ada terapi, ada obat untuk pemulihan. Jadi beda antara Bell's palsy sama stroke, itu beda. Nah terus ada ini TIA, jadi jika ada gejala stroke hilang, tidak perlu periksa ke dokter. Kadang tuh pasien gitu, ada keluhan bicara pelo, 10 menit hilang, udah dia nggak periksa. Padahal itu alarm. Warning, namanya TIA, kalau istilah awamnya mini stroke. Kalau nggak diobatin, nggak dicari faktor resikonya, dalam 2 hari, 7 hari, sampai 90 hari ke depan bisa terkena serangan stroke beneran. Ya, jadi TIA tuh mungkin penyumbatannya hanya separuh nih, jadi masih ada darah yang lewat. Tapi kalau stroke, udah ngumpet. Tuh. Ini yang dicari tahu, kenapa kok bisa terjadi TIA. Ya, jadi kalau ada keluarga atau teman yang gejalanya mendadak tadi tapi hilang sendiri, suruh bawa ke rumah sakit, dipastikan, dicari nih faktor risikonya apa. Ya. Terus ini yang dulu mitos yang sering ini ya, kalau ada serangan stroke tusuk jarum. Oh, nggak ada hubungannya. Ya, lagi di tangan, apa tuh? Yang kelainannya di otak, jauh sekali. Ini malah kena jarumnya bekas apa namanya air atau apa, jadi tayangan kalau orang Jawa bilangnya, malah kena tetanus malah repot. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Kena infeksi malah repot. Ya. Bawa aja ke rumah sakit. Ya. Terus stroke hanya menyerang orang tua, ini juga mitos. Ya, sekarang pasien-pasien muda itu udah banyak karena hidup nggak sehat ya. Rokok vape, bahkan anak-anak aja SD itu udah pada yang rokok. Tuh. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini di Inggris 18 tahun ya. Jadi apa mindset itu harus dirubah. Ya, makanya dan ini mendadak. Semua orang bisa terkena kalau tidak hidup sehat faktor risiko tadi. Ya. Dan ya, stroke tidak bisa dicegah, bisa. Faktor risiko tadi, makanya hampir 80%
bisa dicegah dengan tadi perilaku cerdik dan patuh. Ya, terus stroke terjadi hanya pada penderita jantung. Salah. Ya, emang pasien-pasien orang serangan jantung yang sudah dirawat itu beresiko kena serangan stroke. Tapi ada juga yang nggak ada serangan jantung pun kena serangan stroke juga bisa. Ya, itu karena otak sama jantung itu temenan. Ya, jadi ada orang yang kena stroke habis itu kena serangan jantung ada. Pun kebalikannya juga ada, orang kena serangan jantung setelah beberapa bulan kena serangan stroke itu juga ada. Karena ada istilahnya brain gut axis ya, jadi bahkan ada hubungan dengan ini juga pencernaan itu juga ada. Ini kalau di istilah Padang sana ya, habis di mulut mencong karena ditampar sama malamari terus dibawa ke dukun, nggak ada hubungannya. Nah ini kayak Bell's palsy itu, makanya dipastikan dulu ini Bell's palsy atau bukan. Kalau Bell's palsy mah sebenarnya bisa sembuh sempurna tuh bisa. Tapi kalau stroke, tadi harus ada tata laksananya. Ada waktunya, makanya ada istilah time is brain. Ya, telat aja waktunya, obat itu nggak bisa masuk katanya. Ya. Nah ini sebenarnya ada aplikasi, ini dari ini ya, World Stroke Organization, di-download gratis ya, di App Store ada atau di Play Store, namanya Stroke Riskometer. Download aja di HP. Ini untuk memprediksi seseorang tuh terkena serangan stroke dalam 5-10 tahun ke depan. Ini saya sendiri. Usia 30 tahun, laki-laki, ras Indonesia, tinggi 171, berat 80, tidak merokok. Kemudian tidak minum alkohol, buah 2-3 kali, aktivitas fisik 2,5 lebih, tidak stresan, kemudian riwayat keluarga serangan jantung nggak ada, tensi 125, minum obat tensi tidak, kemudian diabetes nggak ada, pembengkakan jantung nggak ada, ini pembengkakan jantung ya, gangguan serangan jantung, kemudian atrial fibrilasi nggak ada, gangguan demensia juga nggak ada, kemudian gangguan memori nggak ada, pernah terbentur nggak ada, riwayat stroke nggak ada. Nah ini saya dalam 5 tahun ke depan 0,9% terkena serangan stroke dan dalam 10 tahun 1,5%. Ini bisa di-download gratis Stroke Riskometer. Ya, ada pasien saya masukkan sendiri. Ini usia 65 tahun, wanita, ya, asli Indonesia, tinggi 166, beratnya